Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita menggunakan kitab atau buku Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz Sulaiman Al-Qur'awi, yang membahas seputar nilai-nilai tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi atau topik yang akan kita pelajari pada malam hari ini yang berkaitan dengan babu ma jaa anna ba'da hadhil ummah ya'budunal awthan, bahwa sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembah berhala, menyembah selain Allah. Sebagaimana yang kita ketahui dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kadang kita sering atau pernah melihat orang-orang yang memeluk agama Islam, mereka tetap menyembah kepada selain Allah. Dia menyembah Allah, tapi di samping itu dia menyembah kepada selain Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 51, Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Alam tara, kalimat ayat 51 surah An-Nisa diawali dengan pertanyaan. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan dengan rasa keheranan atau pengingkaran
dalam memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, minal kitabi, minal kitabi, orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab. Alkitab di sini maksudnya orang Yahudi. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Sebuah pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian Alkitab? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka yang diberi Alkitab, mereka itu yu'minun, beriman, percaya kepada al-jibti wat taghut. Al-jibti itu patung, atau juga ada yang mengartikan sihir, percaya terhadap patung atau sihir. Jadi orang yang diberi Alkitab itu menyembah patung dan mempercayai sihir. At-taghut. At-taghut di dalam surah An-Nisa ayat 51 di sini yang dimaksud as-syaitan, setan. Ada juga yang mengartikan at-taghut setiap yang disembah selain Allah, dia ridho untuk disembah, seperti patung, berhala, itu at-taghut. Ada juga yang mengartikan as-syaitan, setan. Jadi ahlul kitab di sini mempercayai dengan sihir atau patung wat taghut, syaitan. Wa yaqulu nalil ladzina kafaru, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Jadi orang-orang Yahudi itu mengatakan kepada penduduk atau pemukiman orang-orang kafir musyrik Mekah dengan mengatakan mereka itu lebih benar jalannya daripada amanu sabila, orang-orang yang beriman. Jadi orang Yahudi tadi mereka juga berdakwah, mengajak kepada orang-orang kafir musyrik Mekah, itu mengajak untuk menyembah terhadap berhala-berhala, menyembah kepada selain Allah, mempercayai sihir. Dan mengajak penduduk musyrik Mekah itu tidak mempercayai terhadap amanu sabila, orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga orang-orang Yahudi ini mengajak, berdakwah untuk menyembah kepada selain Allah. Asarhul ijmali, adapun penjelasan secara global ayat ini di dalam kitab Al-Jadid, yuwajjihu Allah subhanahu wa ta'ala nadaran nabiyhi Muhammad khassah wal muslimina amah. Dalam surah An-Nisa ayat 51 ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu peringatan
memberikan suatu peringatan, dan peringatan di dalam surah An-Nisa ayat 51 ini ada dua peringatan. Yang pertama, peringatan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peringatan untuk kaum muslimin secara umum, jadi keseluruhan. Untuk apa? Peringatan untuk mewaspadai, hati-hati terhadap orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu kadang nyeleneh atau mungkar, menyembah kepada selain Allah, mengajak menyembah kepada berhala. Dan orang-orang Yahudi itu membenarkan penyembahan kepada berhala-berhala, lebih memilih daripada cara beribadahnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Padahal orang-orang Yahudi itu yu'allimuna fi kitabihim as-sabiqah. Orang-orang Yahudi itu mengetahui di dalam kitab sucinya, kitab murninya yang mereka percaya itu, mereka sebelum mengetahui agama Islam secara hakiki, itu semuanya sudah diberi alur di dalam kitabnya. Sampai akhir kitabnya orang Yahudi itu ada penjelasan, nanti akan diutus ajaran, suatu ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan di dalam kitab itu menjelaskan bahwa menyembah kepada berhala itu merupakan perbuatan kebohongan yang sangat besar, asyirku akbar. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi menjelaskan bahwasannya yang dibawa Rasulullah SAW itu merupakan suatu kebenaran. Karena itu yang dibawa al-haq, suatu kepastian kebenaran. Akan tetapi orang-orang Yahudi itu dibutakan dengan rasa al-hasad wal haqdi, rasa iri dan dengki. Jadi orang-orang Yahudi itu dengki, iri, tidak bisa menerima suatu yang hak, tidak bisa mengatakan suatu yang hak, karena didasari rasa al-hasadi wal hikdi, rasa iri dan dengki apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu orang-orang Yahudi itu lebih memihak terhadap orang-orang kafir. Faya'biullah illa ayyutima nurahu walau karihal kafirun. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menolak ajaran orang-orang Yahudi yang merubah kitabnya tadi yang suci, diselewengkan, itu ditolak ajarannya. Akan tetapi Allah tetap menyempurnakan agama Islam. Walaupun orang kafir itu tidak suka. Makanya kebanyakan orang-orang kafir tidak suka dengan dakwah Islam. Dan juga
Orang-orang yang memeluk agama Islam itu sudah terpapar, sudah terpengaruh dengan tradisi orang-orang Yahudi atau non-Muslim. Itu juga tidak suka dengan dakwah yang al-haq, yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kadang ada yang melawan, kadang ada yang membantah. Nah, itu dikarenakan terkena pengaruh orang-orang Yahudi atau non-Muslim yang lainnya. Contohnya, ada seorang dai, si A. Si A ini mendakwahkan bahwasannya menyembah berhala, ngirim bunga di perapatan, atau membangun suatu bangunan di atas kuburan itu tidak diperbolehkan. Karena itu merupakan perbuatan asyirku akbar, syirik besar. Nah, si A ini mendakwahkan itu dengan lantang. Lalu ada datang si B dalam majelis ilmunya. Si B ini dia memeluk agama Islam, akan tetapi sudah terpengaruh oleh budaya orang Yahudi atau non-Muslim. Nah, si B ini menentang, membangun bangunan di atas kuburan itu boleh. Ustaznya sesat nih, gurunya sesat nih. Ngirim bunga ke perapatan itu boleh. Jadi si B ini menentang dakwah yang al-haq, yang benar. Padahal yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Posisi si B ini terpapar, terpengaruh keyakinannya atau akidahnya itu terpengaruh oleh orang-orang Yahudi. Maka orang yang seperti ini itu batal keislamannya. Walaupun dia sudah syahadat, akan tetapi keyakinannya, perbuatannya setiap hari dia melakukan perbuatan budayanya orang-orang Yahudi atau non-Muslim yang lainnya. Maka itu dianggap tidak benar, tidak diperbolehkan. Jadi budaya orang-orang Islam yang sejati, akidahnya yang lurus, itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Keyakinan yang ditanamkan. Adapun tradisi seperti kondangan, yasinan, selamatan, atau yang lainnya yang ditujukan kepada selain Allah, tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan, tidak ada tawar-menawar di situ. Kalau melanggar, ya otomatis dirinya harus sadar kalau saya melakukan hal ini, saya sudah mempelajari. Oh, ini perbuatan kesalahan. Jadi kalau melakukan, oh ya, saya berarti keluar dari agama Islam. Walaupun KTP saya tetap Islam, karena ini merupakan suatu budaya orang-orang Yahudi atau non-Muslim. Orang-orang Yahudi itu terkenal kepintarannya, terkenal keilmuannya. Akan tetapi mereka menolak al-haq, suatu kebenaran. Didasari apa tadi? Al-hasadi wal hikdi, rasa iri dan dengki tadi. Karena tidak suka dengan dakwah Islam yang sejati, sehingga membantah. Tentunya melestarikan suatu budaya non-Muslim itu tidak diperbolehkan.
Juga kita harus memahami juga di samping itu kondangan, selamatan, yasinan itu juga diperbolehkan. Akan tetapi harus kita fahami, kondangan, yasinan atau selamatan yang ditujukan kepada Allah, nah, itu diperbolehkan. Kondangan, bikin makanan yang dicetingi, nah, kalau ditujukan orang yang meninggal itu tidak diperbolehkan. Tapi coba Bapak Ibu dipraktekkan, bikin makanan seperti kondangan makanannya, dicetingi, dibawa ke majelis ilmu ini, semua jamaah dikasih ceting itu. Nah, tujuannya karena Allah, itu dapat pahala. Nah, itu contoh sedekah. Yasinan itu juga diperbolehkan. Karena sebagian orang memahami kok yasinan nggak boleh. Nah, dengan memahami luarannya saja, bukan dalamnya. Yasinan itu diperbolehkan. Masa baca Al-Quran nggak boleh? Malah itu suatu perintah dalam agama Islam. Jadi yasinan yang tidak diperbolehkan itu yasinan yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Sebab tidak diperbolehkan karena ditujukan kepada orang yang meninggal tadi, bukan surat yasinnya. Itu. Adapun faedah dalam surah An-Nisa ayat 51 ini ada 3 faedah. Yang pertama, isbatu inhirafi ahlil kitab. Surah An-Nisa ayat 51 ini menjelaskan tentang penyimpangan ahlil kitab, penyimpangan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu terkenal kepintarannya, kecerdasannya, dan juga mereka mengetahui bahwasannya nanti dalam kitabnya sudah dijelaskan akan diutus seorang nabi, itu Nabi Muhammad, yang membawa suatu kebenaran, mengajak untuk menyembah Allah. Akan tetapi orang-orang Yahudi itu memiliki sifat al-hasad wal hikdi, rasa iri dan dengki, sehingga mereka menolak suatu kebenaran. Menolak suatu kebenaran. Sehingga orang-orang Yahudi menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala, mempercayai sihir. Maka di dalam ayat ini menjelaskan penyimpangan ahlil kitab, maksudnya orang-orang Yahudi. Dan juga kita pahami, perlu kita pahami bahwasannya orang-orang yang memeluk agama Islam sebagian, kenapa menyembah kepada selain Allah? Itu karena memasukkan budaya non-muslim ke dalam Islam. Nah, itu. Budaya non-muslim itu ke dalam Islam dipaksakan. Contohnya tradisi bersih desa. Ini bukan tradisinya orang Yahudi, ini dari Jawa dulu. Tradisi kejawen bersih desa itu kadang menggunakan sesajen. Tentunya budaya yang seperti ini tidak diperbolehkan memasukkan ke dalam tradisi Islam, karena itu tradisi bersih desa, bukan ajaran dari agama Islam. Kalau contoh dari kebiasaan orang-orang Yahudi itu menyembah berhala, menyembah patung, mempercayai sihir. Nah, mempercayai, kalau sering kita kenal itu santet. Nah, kalau mempercayai seperti ini,
tentunya budayanya orang Yahudi, percaya menyembah terhadap berhala. Kalau kita paksakan masuk budaya orang Islam yang sejati, ya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah yang Al-Haq, tentunya itu budayanya itu merupakan perbuatan asyirku akbar, tidak dianggap, karena bisa memasukkan ke dalam perbuatan syirik tadi, keluar dari agama Islam, karena memaksakan budaya non muslim ke dalam Islam. Adapun faedah yang kedua, anna mudahanah fid din wa kitmanil haq min sifatil yahudi. Faedah yang kedua ini menyetujui suatu perbuatan kebatilan dalam agama atau menyembunyikan suatu kebatilan, menyembunyikan suatu kebenaran. Saya ulangi lagi, orang yang menyetujui suatu kebatilan dalam agama dan menyembunyikan suatu kebenaran, al-haq wa kitmanil haq, menyembunyikan suatu kebenaran, itu merupakan sifatil Yahudi, sifatnya orang Yahudi. Jadi sifatnya orang Yahudi itu menyetujui suatu kebatilan dan menyembunyikan suatu kebenaran. Contohnya orang-orang Yahudi dalam kitabnya itu yang terakhir itu disampaikan bahwasanya telah diutus Nabi Muhammad yang membawa kebenaran, suatu hal yang hak. Akan tetapi sifatnya orang Yahudi tadi didasari al-hasadi wal hikdi, iri dan dengki. Sehingga orang-orang Yahudi tadi menyetujui suatu kebatilan, sehingga menyembah terhadap berhala dan menyembunyikan suatu kebenaran, menyembunyikan bahwasanya akan diutusnya atau akhir zaman itu diutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa suatu kebenaran. Dan sifat orang Yahudi menyetujui suatu kebatilan, menyembunyikan suatu kebenaran, itu sebagian orang muslim itu juga meniru sifat ini. Atau seorang tokoh si A dalam dusunnya atau desanya atau kota, dia ini sebelumnya merupakan orang yang disepuhkan atau pentolannya dalam suatu kelompok. Sebelumnya dia sering membuat suatu majelis sholawatan. Setiap bulannya mengajak jamaahnya untuk tur ziarah kubur, dengan dasar biar mendapatkan berkah dari Sunan Fulan atau Wali Fulan. Yang jadi pentolan tadi sebelumnya melakukan perbuatan ini. Di tengah perjalanan dalam menjalani kehidupan, dia mempelajari Al-Quran sesuai Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, pemahaman yang benar. Akan tetapi di tengah perjalanan dia berpikir, oh, saya saja sebelumnya mengadakan majelis yang diadakan untuk bersolawatan yang diiringi hadroh, mengajak jamaahnya untuk ziarah kubur, tur, dengan dasar untuk mencari berkah Sunan Fulan atau Wali Fulan. Dia tahu
pentolannya ini yang dituakan tadi, dia tahu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, bisa merusak akidah. Akan tetapi rasa dalam hatinya itu, wah, kalau saya meninggalkan dakwah saya yang pertama tadi, malu banget, udah menyesatkan banyak orang. Nanti pengikutnya hilang semuanya, tidak punya panggung lagi dalam berdakwah. Nah, orang yang seperti ini merupakan perilaku sifat orang Yahudi, dan sekarang banyak terjadi kepada sebagian para dai. Mereka takut kehilangan jamaah, sehingga dalam menerangkan suatu ayat atau hadis itu tidak diterangkan sesuai dengan apa yang terdapat dalam nilai-nilai dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang al-haq, yang benar. Sehingga mereka dalam berdakwah emang merujuknya ke dalam Al-Quran atau hadis-hadis, akan tetapi dengan pemahaman yang salah. Kadang ada seorang kiai atau seorang ustadz, dia menjelaskan suatu ayat itu diselewengkan, ngikuti kebiasaannya jamaahnya. Kebiasaan jamaahnya yasinan yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Dia menjelaskan, seorang kiai ini yasinan, membaca surah Yasin terhadap kepada orang yang meninggal itu diperbolehkan. Nah, dia kalau menjelaskan tidak diperbolehkan, besok nggak usah ngisi lagi di sini. Nah, tuh rasa takut tadi, takut kehilangan jamaah, itu terjadi kepada sebagian dai, tidak menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar. Padahal dia tahu itu merupakan perbuatan kesalahan, menyetujui suatu yang batil dan menyembunyikan suatu yang hak, yang benar. Dan juga menyetujui suatu kebatilan itu juga dilakukan sebagian orang. Contohnya, ada tetangganya membuat suatu acara, mengadakan suatu acara. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Contohnya nyewu, menyembelih kambing ditujukan kepada orang yang meninggal. Itu yang mengadakan suatu acara ngundangi tetangganya untuk membantu, diminta tolong untuk membantu acara tersebut, atau sering kita kenal guyub rukun, harus menjalin guyub rukun. Tentunya kalau kita datang dengan undangan untuk mendukung acara kebatilan, nyewu atau menyembelih kambing tadi yang ditujukan kepada orang yang meninggal, tentunya itu sama saja menyetujui perbuatan tersebut. Walaupun kita cuma datang membantu angkat kursi saja satu, gara-gara rasa pekiwuh, atau nanti takut dibuat atau dijadikan bahan omongan di dusun tersebut atau desa tersebut. Oh, fulan udah nggak mau guyub rukun, besok kalau ada apa-apa nggak usah dibantu. Nah,
takut seperti ini, tentunya dia datang acara undangan tersebut, maka itu bisa membatalkan tauhidnya, karena sama saja itu menyetujui suatu kebatilan. Adapun faedah yang terakhir, wujudu syirki fi ahlil kitab. Ayat ini, ayat 51 dalam surah An-Nisa itu menjelaskan adanya perbuatan kesyirikan yang sering dilakukan ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Jadi tradisi orang-orang Yahudi itu menyembah kepada berhala, mempercayai sihir. Sebelum kita tutup, kesimpulan surah An-Nisa ayat 51 ini menjelaskan tentang budaya orang-orang Yahudi yang menyembah terhadap al-jibti wa taghut. Al-jibti itu menyembah patung, mempercayai sihir. Wa taghut itu menyembah setan atau berhala-berhala. Jadi kalau ada seorang muslim yang memeluk agama Islam menyembah kepada selain Allah, menyembah patung atau ngirim bunga ke perapatan, itu bukan tradisi orang Islam. Itu merupakan tradisinya orang Yahudi atau non-muslim. Sehingga orang yang melakukan perbuatan itu, walaupun KTP-nya Islam, itu tetap keluar dari agama Islam. Perlu wajib untuk syahadat lagi kalau mau Islam. Dan juga tidak boleh mengulangi perbuatan itu kalau benar-benar sudah taubatan nasuha. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah mendekati sholat Isya. Sebelum ditutup, Pak Bu, menyetujui suatu kesalahan atau kebatilan dan menyembunyikan suatu kebenaran itu merupakan perilaku atau perbuatan siapa tadi, Pak Bu? Iya, orang-orang Yahudi. Menyetujui suatu kebatilan dan menyembunyikan suatu kebenaran. Menyetujui suatu kebatilan dan menyembunyikan suatu kebenaran. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya tinggal sedikit lagi mau sholat Isya. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.